اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat Allah, khususnya nikmat Islam, iman dan kesehatan, sehingga kita dibawa oleh Allah Ta'ala menuju nikmatnya dunia dan nikmatnya akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya teman-teman yang sudah sejak tadi berzikir, berdoa bersama di Majlis Ar-Raudhah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Dan kita akan bahas hikmah yang ke-20. Ya, hikmah yang ke-20. InsyaAllah diberi pemahaman dan kemampuan untuk mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Amin. Wa qala radhiyallahu anhu, ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wa la tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, ini hikmah yang diperuntukkan untuk salik. Ya, diperuntukkan untuk salik. Dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala ada beberapa istilah. Ada murid, ada salik. Murid itu adalah setiap orang yang keinginannya hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Ya, yang keinginannya itu hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hatinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya murid. Makanya saat ini setiap pelajar itu disebut murid. Ya, karena itu kalau kita sebagai pelajar tidak bisa jadi murid, maka kita bukan pelajar. Kalau jadi pelajar, pengen ilmunya barokah, pengen ilmunya manfaat, itu harus tujuannya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak cari apa-apa, yang dicari ridhonya Allah. Yang dicari adalah kesenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari pujiannya Allah. Yang dicari Allah, bukan yang lain. Kalau udah seperti itu, maka nanti apapun yang dipelajari jadinya barokah. Jadinya manfaat. Tetapi kalau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, yang dipelajari wabalan alaih, akan menjadi bencana baginya. Jadi ada orang tuh kalau belajar ilmunya nambah, dia enggak tambah dekat ke Allah, tapi tambah jauh. Man izdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'ada. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tambah ilmunya tapi enggak tambah petunjuknya, nambah ilmu enggak tambah dekat sama Allah Ta'ala, nambah ilmu dia enggak tambah ngerti mana halal mana haram, yang haram diterjang, yang halal diabaikan, maka yang semacam itu naudzubillah min dzalik, tidak nambah dekat tapi justru tambah jauh. Kenapa bisa terjadi? Karena tempatnya ilmu yaitu hatinya kotor. Ya, hatinya kotor. Karena itu orang-orang terdahulu kalau mau terima murid itu di ospek dulu. Bahasa sekolahnya di ospek ya. Diuji dulu. Kira-kira layak enggak dijadikan murid. Karena nanti kalau hatinya belum beres dikasih ilmu bahaya. Ya ibarat orang ngasih yang buat ngarit itu loh. Namanya apa yang buat ngarit? Arit.
Ya yang buat ngarit namanya arit, yang buat nyangkul namanya pacul, cangkul, betul ya? Nah ini kalau kita serahkan arit ke tangan perampok, bahaya atau enggak bahaya? Bahaya, aritnya enggak salah, tangannya yang salah. Kalau kita serahkan pacul tadi, cangkul ke tangan pembunuh, bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Tapi kalau pacul, cangkul ke tangannya tukang bangunan, manfaat. Dipakai sama dia buat ngaduk semen, ya, dipakai buat ngaduk semen. Kalau yang namanya arit tadi itu, diserahkan kepada seorang petani, manfaat, dipakai untuk membersihkan dari padang ilalang yang liar, manfaat. Tapi kalau diserahkan ke tangannya orang yang jahat, naudzubillah min dzalik. Maka para ulama sebelum menyerahkan ilmu, maka yang mau nerima diseleksi dulu. Layak enggak ini dapat ilmu yang semacam ini? Nah untuk tambah ilmu, tambah sombong. Tambah ilmu, tambah dia gunakan untuk menghancurkan orang lain, merendahkan orang lain. Cari popularitas, setelah populer dia gunakan kepopulerannya untuk menghina orang, untuk menyulitkan orang lain, untuk menghalalkan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Makanya para ulama ngasih ujian-ujian ke murid-muridnya. Di antaranya sebelum nyantri dikasih ilmu-ilmu yang khusus ya. Itu dikasih dulu tugas al-ngoseu. Tahu al-ngoseu? Ngosek. Tugasnya suruh ngosek WC, bersih-bersih toilet. Nah itu biasanya enggak semua orang mau itu. Kumpulkan 20 santri. Ya, kasih alat pembersih toilet. Kira-kira yang paling sregep berapa orang itu? Wah, ada yang semangat, ada yang aduh. Karena dia merasa, oh, saya ini orangnya bersihan, masa suruh bersihkan yang kotor. Nanti disuruh jadi kuli. Ya, angkut-angkut barang di pondok pesantren. Ngangkut beras, ada beras datang, dia suruh ngangkut. Dites dulu itu kira-kira. Dikasih beban-beban semacam itu nanti protes, ridho, ikhlas atau bagaimana. Baru dinaikkan levelnya perlahan demi perlahan. Itu murid. Jadi kalau udah hatinya ke Allah, semuanya jadi ringan. Tapi kalau hatinya ke selain Allah, repot itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian salik. Salik itu laki-laki. Kalau perempuan salikah. Ada tak marbutohnya. Tapi biasanya salikah maupun salik cukup disebut salik. Satu istilah yang dipakai salik. Seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sudah jadi murid, keinginannya ke Allah, terus dia jalan. Ya dia jalan ke Allah. Nah, jalan itu artinya apa? Apa dia jalan kaki gitu ya? Apa dia naik motor? Apa dia naik mobil? Jalan ke Allah artinya, atau lari ke Allah artinya, fafirru ilallah, berlarilah ke Allah, artinya adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, itu namanya lagi berjalan ke Allah. Ya sariyal lail, hai orang yang berjalan di malam hari. Antum dengar kalimat begitu di kitab-kitabnya para ulama, ya, kitab-kitabnya para arif billah, kitab-kitabnya orang-orang yang bersih hati, di kitab-kitabnya para sufi, kemudian menganggap, itu para ulama wali-wali suka jalan di malam hari. Saya mau tiru, malam-malam kita keluyuran kampung. Ini namanya salah pemahaman ya, salah pemahaman. Ya sariyal lail, hei orang yang berjalan di malam hari. Bukan malam naik kuda, bukan malam naik onta, bukan malam naik motor, bukan malam naik mobil, bukan jalan kaki keliling kota malam-malam, bukan. Tapi ya sariyal lail, orang yang berjalan di malam hari adalah orang yang berdiri Allahu Akbar, sholat tahajud, qiyamul lail. Ya sholat malam. Orang yang sibuk membaca Al-Quran di malam hari. Orang yang bergadang di malam hari hanya untuk taat, ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semacam ini maka dikatakan
orang yang berjalan salik di malam hari. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itu setiap salik syaratnya dia punya ilmu. Ya, punya ilmu. Antum ini udah disebut salik. Kita sudah disebut salik, punya ilmu sholat, kita sholat. Betul ya? Punya ilmu baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Punya ilmu zikir, kita baca kalimat-kalimat zikir. Punya ilmu sodakoh, kita sodakoh. Berarti kita sudah berjalan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap orang yang berjalan dengan sungguh-sungguh, himmatus salik, ya himmah, jalannya dengan semangat. Jalannya itu tidak mudah dipatahkan. Contoh, biasanya sholat malam 2 rakaat tiap malam. Terus malam itu masuk angin, kira-kira lanjut atau berhenti? Kalau salik, dia enggak berhenti. Dia akan lanjut. Alah, masuk angin. Moga-moga insya Allah anginnya keluar berkat sholat. Ya berkat sholat 2 rakaat. Siapa itu diantaranya? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah. Beliau itu pernah sakit, panasnya tembus 2 lapis selimut. Saking panasnya dia, 2 lapis selimut, tembus. Tapi wiridnya malam itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam 2 rakaat. Layak ditiru, mudah-mudahan kita bisa meniru ya, insyaallah. Fil khair, malatuful afiyah. 2 rakaatnya bisa ditiru. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Udah rakaat keduanya nggak usah dibahas, niru rakaat pertamanya dulu aja kita. Tiap malam 2 rakaat tok, nggak lebih dari itu. Tapi 2 rakaatnya itu rakaat pertama khatam Al-Quran. Hari itu sakit panas. Panasnya tembus, 2 lapis selimut tembus. Sampai-sampai putra beliau itu ngebatin, karena tahu nih kondisinya benar-benar sakit. Malam hari ini kelihatannya ayah saya nggak akan kuat untuk sholat malam. Seperti biasanya nggak akan kuat. Tapi begitu datang jam wiridnya, jam sholat malamnya, karena para wali itu tertib waktu. Ya tertib waktu, oh ini jamnya saya sholat. Maka beliau berkata pada anaknya, ambilkan air untuk wudhu. Kamarnya itu nggak ada granit, kamarnya dari pasir. Jadi kalau wudhu di kamar tuh aman, langsung rembes ke bumi. Ya, serapannya bagus. Beliau berkata pada anaknya, ambilkan air untuk wudhu. Kemudian beliau dengan telapak tangan kanannya itu memukul pahanya sambil berkata, Gum, ayo bangun, nafsu yang ngajak saya malas. Nafsu yang mau cari alasan dengan sakit panas biar enggak sholat, ayo bangun, jangan kalah sama nafsu, ngomongin dirinya sendiri. Ayo bangun. Nah jenengan kalau ngomong begitu, ngomong dewe bab ngono apik. Tapi kalau ngomong sendiri babnya urip kok koyo ngene, nah, itu jelek. Nah, itu jelek. Tapi kalau ngomong sendiri itu kalimatnya, ayo bangun sholat, ayo bangun sholat. Ngomong sendiri ya, sendiri. Namanya lagi memotivasi diri sendiri. Bagus kalau begitu. Tapi kalau ngomong sendirinya modelnya urip kok koyo ngene, ya ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita semacam itu. Beliau kemudian bangun sholat malam 2 rakaat seperti biasanya sampai subuh. Ya sampai subuh. Ini namanya himmatus salik. Seorang pejalan yang berjalan ke Allah Ta'ala dengan semangat yang luar biasa. Kok bisa ya Beb punya semangat semacam itu? Para wali itu gak pernah mengatakan hebat kok. Beliau mengatakan, lah itu orang-orang yang cari duit disemangati duit aja lupa sakit kok. Boleh saya buktikan? Boleh. Antum insya Allah nggak terjadi ya. Buat contoh saja boleh ya. Antum diopnam di rumah sakit. Diopnam nih. Terus ditelepon sama satu orang, sahabat jenengan. Ke rumah saya sekarang. Saya kasih 5 miliar. Pertanyaan saya gini, jawabannya apakah begini? Sorry bro, diopnam, ora kuat aku.
Atau langsung, oh siap, yang mana itu? Siap dulu, perkara loro pikir keri gitu ya. Nanti cari cara, entah nanti minta ambulan nganterkan, entah minta digotong orang 10, yang penting tekan omahe untuk 5 miliar. Ya, the power of fulus. Ya, kekuatan panggilan duit bisa menggerakkan orang yang sakit bangun dari tempat tidur, betul? Betul. Jangankan kok sakit. Lagi berdua dengan yang dicinta, berdua dengan yang disayang, manten anyar, temanten baru, ditelepon temannya, kamu ke rumah saya sekarang. Saya manten baru, tenang bro, saya udah siapkan uang 10 M buat kamu. Saya mau nanya, pilih istrinya atau 10 M? Lu jujur-jujuran mawon. Yang mana? 10 M, itu orang waras itu. Normal, ya nanti dengan 10 M dia kan bisa bisi istrinya. Dik, diluk ya dik ya, iki 10 M, sesuk insya Allah kita bulan madu ke langit yang biru. Mabur maksudnya ya mak, mabur terbang ke luar negeri, Mekah, Madinah, naik pesawat, lanjut keliling dunia. 10 M dik, kamu minta kemana saya antar, tapi tak tinggal si awakmu. Kesenangannya bisa disingkirkan, karena ada panggilan yang namanya al-fulus, duit. Fulus ini, duit ini, kenapa saya sebut fulus ya? Karena istilah dalam bahasa Arab ini lebih layak kita populerkan daripada istilah-istilah asing yang lain. Kita pakai bahasa Indonesia duit, ya, atau bahasa Jawa arto, ya, atau kita pakai bahasa Arab fulus daripada istilah-istilah yang lain. Yang lain mau populer boleh, tapi buat seorang muslim istilah dalam bahasa Arab ini harus lebih populer. Fulus. Ya, duit, arto, fulus. Nah, itu harus lebih populer. Lanjut. Nah, kalau seorang yang hanya karena duit sakitnya bisa ditinggalkan. Lah masa kita ini iming-imingnya surga kok sakit dipelihara. Ada itu yang sakitnya 2 bulan gak sembuh-sembuh. Badan gak enak, Bib. Perut saya agak bermasalah. Ini agak ngedok-ngedok. Masih lemes badannya. Gak dilawan. Orangnya hadir juga ini. Gak dilawan itu ya. Ketika ada panggilan-panggilan akhirat, dia kalah sama nafsunya. Ya kalah sama nafsunya. Tapi kalau orang yang udah punya himmah, semangat yang kuat, berdiri kamu, nafsu, jangan ganggu saya, berdiri kamu. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh sakit yang luar biasa di akhir umurnya. Beliau sampai dibopong berangkat ke masjid, dipaksa. Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat malam hatta tawarramat qadamah. Beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, dan ketika kakinya bengkak tetap berdiri sholat malam. Sementara kita yang muda-muda ini baru kakinya begitu sudah cari kursi untuk duduk dalam sholat. Betul tak betul? Ya walaupun nanti syariat mengizinkan gitu ya, syariat mengizinkan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dilawan itu rasa sakitnya. Berdiri, hatta tawarramat qadamah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya, seorang sahabat walaupun tubuhnya terpanah di dalam kemah ketika sholat, tidak menghentikan sholatnya, tetap sholat. Kita baru gara-gara dicokot nyamuk, polahnya luar biasa. Sahabat kena panah, tubuhnya nggak bergerak, kena panah. Sampai darahnya itu mengalir keluar dari tenda. Tetap sholat. Sementara kita baru nyamuk nempel, tingkahnya kita luar biasa. Nah, inilah bedanya salik yang punya semangat sama salik yang belum punya semangat. Dan kalau belum punya semangat, sebetulnya tidak layak menyandang gelar salik. Ya, belum layak. Ya, mudah-mudahan kita dilayakkan, amin ya. Kita ini sadar belum layak, tapi semoga dilayakkan, dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma aradat himmatu salik
ketika semangatnya seorang salik itu mau berhenti dalam perjalanannya, karena melihat tersingkapnya berbagai rahasia yang enggak kelihatan jadi kelihatan. Semangatnya itu mau berhenti di situ. Ya, semangatnya mau berhenti di situ. Contoh, mohon maaf. Misalnya jenengan banyak zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus kok tiba-tiba ada suara berkata pada jenengan, berhenti dulu zikirnya. Saya malaikat. Saya mau nanya, lanjut pemandek. Enggak ya. Kita loh, ini kita, kelas kita ini. Mana coba? Noleh atau tetap dingkeluk? Noleh. Sopo? Betul tampak putih-putih. Nok wedi ora salik. Kalau takut bukan salik. Kalau salik enggak takut ya. Karena udah punya ilmunya. Malaikat ini. Dan betul-betul malaikat. Emang malaikat bisa dilihat? Pada beberapa kasus tertentu, malaikat bisa dilihat oleh manusia-manusia yang luar biasa. Seperti yang dialami para sahabat. Baca saja kisah-kisah para sahabat ya. Nanti waktu saya ceritakan kisah-kisahnya, tapi tidak malam hari ini. Bisa malaikat itu terlihat oleh orang-orang tertentu. Malaikat. Begitu lihat malaikat, enggak berhenti noleh ke malaikat. Mandek di situ, ngobrol sama malaikatnya. Malaikat, Masya Allah, kapan datang? Orang-orang. Salik enggak begitu. Malaikat yang muncul saja enggak kemudian noleh, enggak. Saya malaikat, karepmu. Saya tetap mau zikir. Malaikat datang saja tetap mau zikir. Enggak ngaruh. Seperti kita malam hari ini, malaikat udah teko lagi. Kita tetap ngaji, masalahnya enggak kelihatan. Maketannya mungkin yang mandek ya. Jadi malaikat-malaikat ada di sekitarnya, nyantai saja. Enggak bergeming, tetap ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya Allah bukan kalian. Kalau kalian mau ikut zikir, monggo. Diajak bareng sama malaikatnya. Kancani ayo. Sementara orang-orang yang bukan salik beda. Nanti jadinya yaitu ahli-ahli begitu. Saya Raja Jin Laut Utara. Utara mana? Wallahu alam. Saya datang karena saya lihat kamu ini punya cahaya zikir yang luar biasa. Dengar begitu langsung mandek. Wah, Raja Jin, Masya Allah. Laut Utara? Iya. Harta karunnya di mana? Mulai. Menggok ini, namanya menggok. Kemudian digoda sama jin tadi ini, yang ternyata setan nyamar ya. Ya setannya nyamar. Ya itu enggak usah jauh-jauh ke Laut Utara. Lawang di halaman rumahmu itu ada kok. Di sebelah mana? Ya udah, kamu keluar aja sekarang. Padahal ini lagi dia zikir tahajud. Dia lagi zikir tahajud. Di sebelah mana pojok situ? Congkel kok dapat koin emas 1. Wow. Wes lali subhanallah. Sudah lupa subhanallah, keluarnya wow. Bukan subhanallah lagi. Koin emas. Wah, terima kasih infonya. Mau yang lebih besar enggak? Oh ya mau. Selalu zikir lagi. Zikirnya sudah lupa. Semangatnya belok. Ya semangatnya belok. Ini bukan salik. Bukan salik. Karena dia mudah tertipu. Salik itu ciri-cirinya ilmunya mapan. Makanya sebelum menekuni banyak zikir, wirid dan lain sebagainya, amalannya salik adalah thalabul ilm, mencari ilmu setinggi-tingginya. Zikir ya banyak, tapi cari ilmunya lebih kenceng, sehingga enggak tertipu. Sama tipuan-tipuan model begitu enggak tertipu, yang nipu asli aja enggak tertipu kok. Yang sekarang aja belum ditipu sudah tertipu. Enggak ada apa-apa sudah berani ngaku
ngaku-ngaku, nggak bisa apa-apa, ngakunya bisa macam-macam. Tapi kalau himmatus salik, setiap kali dia melihat banyak hal, seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain, dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Itu salah satunya. Dahulu kami kalau lagi makan biasa mendengar makanan yang kami santap itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam kitab Sahih Bukhari. Bukan bagian dari hadisnya langsung tapi takliknya. Yang menyambung ke hadis ya, kata pengantarnya atau komentarnya para sahabat, ucapannya para sahabat. Sahabat ngomong, kami biasa mendengar makanan yang kami makan itu berzikir. Sahabat tuh dengar begitu-begitu nggak pernah kemudian belok, nggak pernah, tetap ke Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu waktu saya nyantri 6 bulan, itu guru saya salah satunya mengatakan, waktu belajar begini, kalau helikopter jatuh di depan situ jangan ada yang noleh, lihat ke saya. Guru sama murid seperti itu, istri ke suami juga begitu. Nah, ini kadang nih istri diajak ngomong sama suami, nolehnya ke handphone terus nih. Hadir enggak orangnya nih? Kok bapak-bapak yang ngomong nih? Emang ini para istri nih. Diajak ngobrol sama suaminya, pandangannya ke arah yang lain. Dengar klotek sedikit, noleh kemana-mana. Klotek di HP-nya maksudnya. Biasanya klotek itu kelunting. Oh kelunting ya. Kelunting. Entah nadanya apa. Belum ada nada klotek, belum ada ya. Klotek, perlu kita buat itu ya. Klotek. Direkam. Ada WA masuk, klotek. Ada SMS masuk, klotek. Begitu ada klotek langsung ditoleh. Tapi kalau suaminya manggil nggak langsung noleh. Ada enggak oknum-oknum istri model begini? Loh kok yang komentar suami-suami ini? Ada enggak Bu? Oh ngaku orangnya. Ada ya, kalau nggak ada kan nggak mungkin ya. Ya ada yang semacam itu ada, tapi ya hanya satu. Ya hanya satu di sana, satu di sini, satu di situ. Akhirnya di mana-mana ada, naudzubillah min dzalik. Sahabat Nabi SAW kalau di hadapan Nabi SAW ka'anna ala ru'usihim thair. Seakan-akan di atas kepala beliau-beliau ada burung bertengger. Kalau obah kan terbang burungnya. Karena enggak bergerak, burung itu akan bertengger dengan nyaman. Sementara jenengan di depan saya polanya luar biasa. Betul kan ya? Ya jujur mawon ya. Kita ini kan levelnya masih level begitu. Yang di depan saya ini, yang satu kakinya tekuk kanan, satu tekuk kiri. Ya. Yang satu udah mulai tangannya begini, ngeremet sana, ngeremet sini. Yang satu begini, rampungnya kapan gitu ya. Ngantuk. Misal begitu, ini contoh aja. Lebih baik kan contoh kan teman-teman saya sendiri. Nyontohkan yang lain kan gak enak nanti ya, gak enak. Tapi sahabat di depan Nabi Muhammad SAW gak bergeming karena jelas fokusnya Nabi Muhammad SAW. Nah orang-orang yang udah hatinya ke Allah tadi, murid, salik tadi, dia dibukakan apapun gak ngaruh. Gak ngaruh. Karena itu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyatakan, "Lau kushifal ghita masdattu yaqina." Seandainya tirai yang menutup penglihatan batin ini disingkapkan sehingga surga itu kelihatan, neraka itu kelihatan, yang gaib itu semua kelihatan, masdattu yaqina, yakinku sama Allah nggak akan nambah. Wes pol. Oh sudah pol yakinnya kok. Walaupun ketutup tetap kelihatan. Kadang-kadang ada orang itu sudah dilihatkan masih ketutup. Ada enggak yang begitu? Ditunjukkan kalau gurunya ini punya kelebihan, tetap enggak ketok. Gurunya udah nunjukkan macam-macam, tetap enggak bisa lihat. Ya seperti orang-orang yang naudzubillah min dzalik di zaman Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan hidayah. Lihat Rasulullah SAW bisa membelah rembulan jadi dua, dibilang tukang sihir. Betul ya?
Nabi SAW mendapatkan mukjizat bisa memindahkan pohon, manggil pohon-pohonnya kemudian jalan. Setelah itu mengucapkan syahadat, setelah itu pohonnya kembali. Enggak percaya, wah itu sihir. Padahal lihat semacam itu ya, lihat kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang udah ke Allah, ke Nabi Muhammad SAW, seandainya tersingkap segala-galanya, tidak ngaruh. Gak ngaruh. Kenapa? Sudah pol. Ya sudah pol. Tidak perlu bukti lagi. Ya, tidak perlu bukti lagi. Aku tahu kamu cinta aku, tak perlu tambahan bukti karena aku ngerti betapa engkau mencintaiku. Itu kata seorang yang pede sama kekasihnya, betul kan ya? Pede sama kekasihnya, karena udah ngerti betul. Nah, orang-orang yang berjalan ke Allah Ta'ala ini ditunjukkan apapun gak bergeming. Terus dalam sholatnya ya sholat, dalam zikirnya ya zikir, dalam wiridnya ya wirid, dalam sedekahnya ya sedekah, dalam ta'allum wa ta'limnya ya ta'allum wa ta'lim. Gak noleh kanan, gak noleh kiri, fokus ke depan. Lah yang model begini masih banyak atau langka ini? Termasuk barang langka. Banyak tapi langka saking perbandingannya itu jauh. Nah, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Itu digoda bukan setan ya. Kalau setan itu anak buah, jin yang kafir jadi setan, itu anak buah. Nah, kalau kelas-kelasnya ulama tingkat tinggi itu yang goda langsung yang goda kakeknya dulu. Yang goda Nabi Adam itu iblis langsung ya, iblis langsung. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu langsung digoda sama iblis. Jalan di hutan malam-malam, tiba-tiba hutan itu menjadi seperti siang jam 12 siang. Terangnya luar biasa, sangat terang seperti siang, malam jadi terang. Coba kira-kira kalau kamu merasa apa tuh? Wow, super mistis. Malam jadi siang, terang benderang. Saat itu terdengar suara, dan suaranya itu berwibawa. Ya Abdul Qadir, sudah saya halalkan semua yang haram khusus buat kamu. Memenuhi seluruh hutan. Wahai Abdul Qadir, sudah saya halalkan semua yang haram khusus buat kamu. Coba kalau jenengan jalan di hutan kemudian terang benderang terus begitu merasa diangkat jadi nabi. Na'udzubillah min dzalik. Besoknya update status, saya udah kelasnya kelas nabi. Padahal nabi yang haram tetap haram. Betul kan ya? Sholat tetap wajib. Ini enggak. Ada yang ngaku-ngaku wajib itu buat orang biasa. Buat saya sholat udah enggak wajib lagi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wong Nabi kita Muhammad SAW sholat sampai kakinya bengkak. Maka saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu enggak bergeming, nyantai, ambil batu, dilempar ke atas. Menyingkir wahai yang terkutuk. Bleng, langsung gelap lagi. Terus suaranya jadi biasa. Yang tadinya ya Abdul Qadir ya, langsung melemah. Kok ngerti? Ciut ya. Suaranya ciut. Kamu kok tahu kalau saya iblis? Udah ribuan ahli ibadah yang saya sesatkan dengan cara semacam ini. Pengakuan iblis, testimoni iblis tuh. Testimoni. Ini yang satu ini nggak bisa diganggu, nggak bisa digoda ya. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sederhana. Loh, karena saya paham ilmu syariat, punya ilmu. Yang haram tuh nggak pernah jadi halal sampai kapanpun juga untuk siapapun. Haram tetap haram. Ini perlu kita paham ya, nggak ada hukum haram berubah jadi halal tuh nggak ada. Haram tuh tetap haram. Cuman dalam kasus tertentu pelakunya jadi tidak berdosa ketika melakukan haram tersebut dalam kondisi tertentu. Contoh, jangan ngomong makan babi halal buat saya, gitu nggak boleh. Ada orang di padang Sahara sudah mau mati nggak ada makanan. Lah kok temennya itu ngomong, ya temennya yang
buat dia dalam kepercayaannya, keyakinannya makan babi itu halal misal gitu ya. Temennya itu ngomong, saya ada makan nih daging babi. Gimana kamu mau tidak? Ya jawabannya mempertahankan nyawa hukumnya wajib. Maka saat itu dia nyuwil loh ya, orang ngemplok. Nyuwil, secuil untuk menyambungnya nyawa. Maka saat itu dia tidak berdosa, babinya tetap haram tapi dia tidak berdosa karena untuk nyambungnya nyawa. Seperti dalam pengobatan-pengobatan tertentu kalau itu terjadi, haramnya tetap haram tetapi dosanya diangkat karena namanya darurat. Inda darurah tubahul mahdurat. Dalam kondisi tertentu yang dilarang itu jadi diizinkan hanya untuk dia. Dosanya diangkat, diambil, dihapus. Dosanya dihapus. Sampai di sini jelas? Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu selamat itu bukan karena menunjukkan kesaktian. Dengan cahaya zikir, ora. Dengan cahaya mujahadah saya, enggak. Bila ilim, dengan ilmu. Orang akan, saya akan singkirkan setan dengan orang akan pola. Enggak, bil ilim. Setan itu cuma urusannya halal sama haram. Ilmunya bagaimana? Santai. Ya seperti satu ulama pernah ada wanita kesurupan, dibacakan macam-macam enggak pergi. Akhirnya ditanya itu jinnya, "Loh kamu itu kok saya bacakan macam-macam enggak pergi?" Jinnya jawab, "Saya hafal Quran." Aku ya muslim podo kowe. Kita seiman. Kita sahabat seagama. Loh kamu mukmin hafal Quran? Iya, saya muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Umurnya jin kan panjang ya. Loh kenapa kamu kok sampai ganggu manusia yang namanya perempuan satu ini padahal dia mau nikah hari ini? Kok kamu ganggu kenapa? Oh, dia ganggu saya, sebel saya. Saya tadi mau berangkat sholat berjamaah, gara-gara dia itu buang najis sembarangan kena baju saya. Akhirnya saya ganti, jin ganti cepet loh ya. Saya ganti. Ya najisnya saya itu ganti baju, saya ke masjid, sampai di masjid imamnya udah takbir Allahu Akbar. Aku kira tahu telat, dino iki telat gara-gara dae. Jadi telat takbir itu dianggap telat, kita sudah rakaat terakhir dapat at-tahiyat belum telat. Makom kita kan makom begitu, alhamdulillah ento tahiyat akhir ya, urung salam. Walaupun terus nambah 4 rakaat tetap utuh gitu ya. Wah untuk jamaah alhamdulillah. Ini terlambat takbiratul ihram itu gelohnya luar biasa. Wanitanya dikerjain. Loh kamu kenapa kok sampai begitu? Saya tuh jatuh cinta berat sama imamnya. Guru saya itu imamnya. Ya sudah kalau begitu berkat cintamu sama imam tadi tolong kamu keluar dari tubuhnya. Wah kalau kamu minta pakai namanya saya nggak bisa nolak. Jadi ternyata itu cuman berkat dialog. Bil ilim. Dengan dia dialog. Itu jinnya akhirnya pergi. Bila ilim. Makanya kalau lagi cari ilmu, jangan kemudian pindah, lihat orang-orang yang punya dalam tanda kutip tampaknya punya kelebihan-kelebihan. Nyekel watu dadi emas, ojo kaget. Wong mas ki rasa teko watu ya tetep emas kok ya. Jenengan lho. Oh ya kan, kita ini kan emas. Mas Novel, Mas Teguh. Banyak emas di sini. Lihat bisa terbang, ojo kaget. Mbak emprit kalah kok. Mau terbang sama burung itu emprit ya, hebat burung emprit. Dia terbang model apa? Paling ngawang, misal loh ya, paling ngawang. Itu pun juga tipuan dari AI, Vio 3 itu. Nah, ini contoh-contoh sederhana gitu, nggak bergeming karena punya ilmu. Makanya kok kita udah lagi cari ilmu, lihat orang lain seperti tampaknya punya keramat, jangan bergeming karena keramat yang sejati adalah istiqomah dalam amal soleh. Makanya orang-orang yang keramatnya banyak betul itu ya, tambah nggak pernah kelihatan keramatnya. Pak Yai tak delok iki aku melu dhek iki 50 tahun ya, kok ora ketokan keramate.
kok sing anyar-anyar kayak do keramat-keramat ya. Jangan terus pindah. Yang nggak kelihatan keramatnya itu justru yang super keramat. Oh ternyata sholat berjamaah nggak pernah ninggalkan. Oh ngajinya sebulan khatam 5 kali dari umur 20 tahun sampai 80 tahun. Nah, itu keramat yang sejati yaitu. Makanya himmatus salik, salik yang semangatnya tinggi, kalau tersingkap apapun tidak bergeser. Baik itu yang asli, nyata, maupun yang tipuan dari setan-setan itu. Tidak akan bergeming. Nah itu pernah diceritakan. Jangan percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Wah ini ilmunya ulama kok ya. Doraemon aja dipercaya, Doraemon dipercaya, Batman dipercaya, Superman dipercaya sebagai kenikmatan. Wah asik yuk nonton Superman yuk. Ditonton. Berarti kan dipercaya kehebatannya nih Superman itu ya. Khayalan itu, sampai ditonton-tonton, dibelan-belani begitu loh. Ya boleh-boleh saja barang mubah, hiburan, sama enggak haram, ya kan? Sama enggak haram. Ini kisah-kisahnya para wali itu memang enggak masuk akal, namanya juga kisahnya para wali. Kalau masuk akal namanya bukan keramat, keramat itu khariqul adah. Namanya keramat, karomah itu menyalahi hukum sebab akibat. Menyalahi hukum sebab akibat, Lumrahnya begini, ini enggak lumrah. Ya seperti orang tidur 309 tahun, bangun seger buger. Lumrah atau enggak lumrah? Enggak lumrah. Tidur 309 tahun, melek, ingetannya tajam. Lumrah atau enggak lumrah? Enggak lumrah. Enggak usah ngukur jauh-jauh, kita ini loh, tidur 10 jam melek, linglung enggak? Ning dia. Di mana? 309 tahun tidur seger bahkan nawari mau makan apa, belanja di mana, sopo sing mangkat neng pasar, semuanya itu ashabul kahfi. Itu namanya karomah, gak masuk akal, namanya keramat. Nah jadi kalau urusan keramat jangan diukur pakai akal, gak akan masuk kecuali akalnya orang-orang yang beriman, karena akalnya nanti pakai ukurannya iman. Maka nanti dirimu kalau bab keramat masih kurang percaya, tanya aja sama ChatGPT itu. Atau Quen, atau yang lain ya. Menurut dirimu keramat para wali itu bagaimana? Kok ada yang gak percaya? Tambah nanti kamu dinasehati sama ChatGPT. Ya kan dinasehati, masa kamu gak percaya sama keramat? Akan dijelaskan itu ya bagaimana itu keramat. Ikhwani rahimakumullah. Ada seorang ulama punya pesantren. Di pesantren itu ada sekian murid khusus yang sudah levelnya senior. Dan biasanya yang digoda setan tuh yang senior-senior. Kalau junior nggak usah digoda, sudah tergoda. Paham ya? Junior ini kayak game, tak wes lali sholat, nge-game terus. Junior. Yang senior nggak doyan game, doyannya ngaji. Senior. Junior nge-game, melek sampai jam 4 subuh ya nge-game terus itu ya. Itu junior, biar nanti dia pagi itu jadi berat melek. Sehingga setan yang menang, kayak game wes entuk melek esok kehilangan berkah. Ngene wong Islam ki esuk turu kabeh gak ana sing berkah. Lah kalau sudah yang nyantri, kita-kita yang nyantri pagi doyan tidur, enggak dapat berkah. Lah yang junior sama setan cuman dikasih yang namanya al-gemu. Game. Kasih game, kasih film, kasih ini. Udah KO. Tapi kalau yang senior kasih game, apa game? Radoyan. Serat cilik meneh. Segerang wis mati, game. Ngaji ngono lho, wis mati kok, baca Al-Qur'an. Setan ini pinter. Wah, ini levelnya dia cinta Quran ini. Jangan digoda pakai game. Digoda pakai hasilnya membaca Al-Qur'an. Ya, hasilnya baca Al-Qur'an. Yang senior ini kemudian dibisiki sama setan. Ya, setan nyamar jadi santri. Loh, setan tuh nyamar jadi apapun bisa, super agen dia.
Ya, nyamar jadi manusia bisa. Jadi perempuan wakeh kuwi. Lu asli tenan lho. Setan nyamar jadi perempuan itu banyaknya luar biasa. Jadi kalau kamu malam kelihatan perempuan keluyuran, ojo mbok kira setan ngawur gitu ya. Jangan, waspada ki asli apa nyoto delok sikile sik. Itu ngawur ya. Enggak ada setan kakinya ngambang itu enggak ada, itu film itu. Setan yo gagah nampak bumi, setan. Bukan seperti yang di film-film itu, bukan. Sudah enggak zamannya model begitu. Mereka upgrade. Ya mereka upgrade. Itu seraiso digodhong ngono ora wedi tambah didadike di vlog viral bro, ngawang. Wah jadi konten, viewernya banyak, dapat duit. Tambah mungkin dia nyari nang kuburannya udah jedul. Tak syutingin ya. Manusia enggak takut sama model begitu, sudah lain. Udah beda. Nyamar jadi santri, bisiin santri-santri senior. Kalian itu sudah levelnya itu bukan baca Al-Quran dan sholat malam. Di tempat ini, levelnya itu kalian sudah menikmati surga, hasilnya baca Al-Quran di malam hari. Menikmati surga bagaimana? Melu aku tak dudui, aku ki ben wengi ning swarga. Akhirnya tiap malam diajak sama setan yang nyamar jadi santri ini keluar pesantren. Melanggar peraturan. Padahal kata Pak Yai, dilarang keluar pesantren tanpa izin. Kuwi sing ngeyel yo akeh. Wong yo teko. Dilarang keluar dari gerbang kecuali dengan izin. CCTV yo ono, tetep ngeyel. Malaikat yo nyawang, yo ngeyel. Orang ngerti kan. Pas Pak Yai orang ngerti, hebat tenan ya. Pak Yai orang ngerti, keluar dus. Nah, ini pimpinan pondoknya tiap malam lihat mau jamaah tahajud, kok yang senior-senior hilang semua ini, kemana nih yang senior nih? Akhirnya diselidiki, ditanyai, kalian itu kok tadi malam pada pergi kemana? Sekonangan toh? Jujur sama pimpinan pondok pesantren, guru, mohon maaf sebelumnya. Tapi ini sebetulnya rahasia guru. Kalau bukan karena antum nih guru kami, gak akan kami bongkar. Jadi kami bongkar rahasia ini karena antum nih guru kami. Ini murid gaya ya. Atau kurang ajar asli ya. Ya, agak kurang ajar nih murid ini. Kata gurunya, oh siap, saya akan siap pegang rahasia. Kemana kalian? Kalau malam kami ke surga guru. Subhanallah, levelnya ngalahkan gurunya nih. Tiap malam ke surga. Gurunya ngomong, loh kalian ini santri-santri gak genah loh. Masa ke surga gak ngajak-ngajak? Kata gurunya. Gurunya alim pinter. Saya mau ikut nanti malam. Oh baiklah guru, join us. Wah, seneng nih malam berangkat nih senior-senior ngajak gurunya. Mau membanggakan nanti ya, surga yang kami datangi tiap malam. Nah, ini murid-murid yang senior ini sebelum adzan subuh balik ke pondok pesantren. Setiap sebelum adzan subuh balik ke pondok pesantren. Nah malam itu adzan subuh mau tiba, murid-muridnya ngajak sama gurunya. Guru, saatnya kembali ke pesantren. Gurunya ngomong, awakmu ki ya bodoh. Bodoh gimana guru? Siapa toh yang masuk surga mau kembali ke muka bumi? Di surga tuh kita nih semua ibadah untuk ke surga. Kalau sudah di dalam ya jangan keluar toh. Ngopo ruwet meneh? Kata murid-muridnya, masuk. Kata muridnya masuk. Akhirnya sepakat, udah kita hari ini gak akan kembali lagi ke pesantren. Begitu matahari terbit, sontak semuanya kaget. Karena tempat yang mereka lihat seperti surga dalam pandangan matanya yang indahnya tiada tara itu, begitu pagi jadi tempat pembuangan sampah.
TPS. Kata gurunya, delokno swargamu, aku mau ning kene, tak balik wae aku. Muridnya akhirnya sadar, astagfirullah. Mau sing nyamar jadi santri hilang gitu ya. Kata gurunya itu loh, setan tuh pengen membuat kalian tidak tahajud, tidak baca Al-Quran, ditipu dengan tipuan semacam ini. Makanya kadang-kadang ki wong lanang delok wedok ngono ya, sing ngudu bojone ki dadi wayu. Nyawang bojone, wah kok elek ya. Giliran tanggane asli ayu asli. Sing lanang-lanang ki lho, awakmu mbek aku. Kita-kita ini. Kenapa begitu? Ya karena setan tadi mau menggoda kita ya. Sehingga yang halal ini tampak biasa, yang haram tampaknya luar biasa. Setan. Celing. Ayo toh. Nggak ngomong halus toh. Halus beda. Tonton beda. Bojomu galak. Kurang perhatian, sing iki lah, wah ambune beda. Langsung setan, padahal ki bau batang ya, dirubah sama setan. Wah harum. Caranya begitu, dialihkan sama setan. Lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat penciuman, lewat perasa. Sama lewat sentuhan. Itu caranya setan goda manusia. Nah orang-orang yang udah himmah salik tadi, himmatus salikin yang semangatnya tinggi tadi, gak bergeming. Jangankan mohon maaf ya, kok cuman ditunjukkan perempuan buka baju, cul, orang ngaruh. Alah, podo mbak pitik. Podo, pitik reneng sing kelamben, mosok aku doyan pitik, rodok gendeng to ya, pitik tak oyak-oyak. Tadi anak awakmu ngoyak kaya ngono ki, ya berarti ya ngoyak pitik. Naudzubillah min dzalik. Halah kaya wedhus ya udah ya ora tertarik kok. Enggak terpengaruh. Lah kalau kita jangan merasa begitu, walaupun nanti di depan saya tanpa busana, saya enggak akan terpengaruh. Alah jonggo ya. Lagi dilirik wis keder kabeh kok ya. Mangkane aja cedak, ati, cedak ana sing halal. Jelas Bapak-bapak? Mas-mas jelas? Makanya kalau belum punya yang halal, segera dihalalkan. Ini langsung ini jombloan mesem kabeh. Sindiko dawuh. Siap. Ya, segera lamar. Mau tinggal ngelamar tolak, alhamdulillah ditolak saiki timbang wis mbok lakoni 10 tahun terus ditolak kan rekoso hatimu. Ditolak saiki perjuangkan tolak meneh ganti gitu aja kok repot. Ganti mertuane maksudnya. Maaf ya Dik, orang tuanya jenengan sudah saya upayakan nggak bisa ya nanti kamu durhaka bla 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 bla. Ya jadi sementara itu saya akan cari yang menerima saya. Lanang kuwi. Saya doakan kamu dapat yang menerima kamu. Ora terus dalam dulu dosa ya tanpa henti. Naudzubillah min dzalik. Himmatus salik. Jadi nanti begitu dia tersingkapkan yang jelas asli, bukan yang palsu-palsu loh ya. Ini yang saya bilang yang asli. Kalau salik itu ketoknya yang asli. Disingkapkan yang asli, tidak berubah. Kenapa? Karena ada suara yang akan membimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Suara itu akan mengatakan wa nadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamak. Yang kamu cari masih ada di depan sana, belum sampai. Ini baru di rest area. Kadang-kadang lucu kok. Solo, Jakarta. Masuk rest area, kok di situ kebetulan ya ada pesta di rest area. Karena menikmati pesta tadi lupa kalau tujuannya Jakarta. Akhirnya nggak keluar-keluar dari rest area, nginep telung dino neng kono. Orang tekan-tekan ya.
Enggak sampai karena apa? Tergoda sama namanya nikmat yang ada di rest area. Nah orang-orang soleh, salik-salik yang semangatnya kuat, sudah dikasih petunjuk. Yang kamu cari bukan di sini loh, masih di sana, amamak, di depanmu. Jalan terus. Sehingga enggak mau lama-lama kalau ada rest area itu yang ngisi bensin lanjut lagi. Sekedar minum kopi lanjut lagi. Ngisi perut kalau lapar dikit lanjut lagi, lanjut ya jalan. Maka beliau-beliau nanti akan sampai pada ma'rifatullah yang sebenarnya. Wala tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanat. Dan kalau nanti ini dhawahirul mukawwanat, alam-alam nyata ini kemudian menghias dirinya seindah-indahnya untuk dijadikan bahan godaan oleh syaitan. Ya. Berhias. Maka benda-benda itu akan berkata kepada orang-orang soleh ini, jangan tertipu oleh kami. Kami ini tipuan fitnah. Nanti kalau kamu tertipu, kamu jadi kufur. Jangan tertipu oleh kami. Kerungu. Dengar itu dalam sanubarinya. Sehingga keindahan dunia model apapun gak pernah bisa ganggu dia. Kalau kata para wali itu, orang-orang dulu, dunianya itu masih cantik, masih muda dunianya. Itu dengan kecantikannya nggoda orang-orang terdahulu, gak ada yang tergoda. Lah orang-orang zaman sekarang ini dunianya sudah tua, udah nenek-nenek. Iya, belum goda, dikejar-kejar sudah. Ini dunianya diam gak ngapa-ngapain, nenek-nenek ini, tapi penghuni dunianya ngejar-ngejar dia luar biasa. Lah orang dulu dunianya cantik jelita, ngejar-ngejar, ditolak-tolak. Gak mau. Kenapa begitu? Himmatus salik. Karena punya semangat yang luar biasa. Karena itu kata kuncinya ikhwani rahimakumullah adalah agar kita punya semangat yang besar tadi, agar kita bisa berjalan dengan benar, kita punya ilmu yang tinggi. Maka gak ada kata berhenti dalam mencari ilmu. Cari terus. Ya cari terus. Nanti ujung-ujungnya itu kalau sudah the end, husnul khotimah insyaallah. Itu ada salah satu setan senior, goda ulama senior. Terus setannya tadi sambil menggigit jari itu ya, menampakkan diri sambil menggigit jari, mengatakan, aku ki lho ya, wis nyerah ra iso nggodha kowe. Saya udah nyerah, saya udah enggak mampu lagi ganggu kamu. Saya dan seluruh bala tentara saya tidak mampu ganggu kamu. Nyerah, gemes sebetulnya pengen tapi enggak bisa. Kamu orang hebat. Jawabannya ulama tadi, ojo nggoda aku kowe. Jangan nipu saya kamu. Kalimatmu ini tipuan terbesar. Kalimatmu barusan mengatakan sudah tidak bisa nggoda saya, tipuan terbesar. Tidak ada jaminan saya selamat dari kamu sebelum saya meninggal husnul khotimah. Ngono wong pinter alim. Coba kalau model-model seperti kita yang ilmunya belum cukup. Oh ngono ya setan ya. Piagam endi? Engko tak pamerno. Tanda tangani ya. Setan menyerah nggoda tanda tangani itu. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dari lisan Nabi Muhammad SAW ada syahadat, ada kesaksian dari Nabi. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu lewat di satu jalan, setannya pergi ke jalan yang lain, gak berani ketemu. Itu saja gak pernah merasa aman dari setan. Paham ya? Jelas setannya wedi, Sayyidina Umar aja waspada. Lalu kita turu kelonan mbak setan kok tambah waspada. Lalu kita ini kok tidur kelonan sama setan enggak? Kelonan, ya jadi majrodam. Setan ini masuk ke tubuh manusia di aliran darah. Kelas kita masih di situ. Biar setannya pergi bagaimana? Sempitkan aliran darahnya biar dia enggak betah. Caranya buat dia lapar, perbanyak zikir. Lah kita dikit-dikit makan zikir kurang. Setan ini betah, ajib. Ini tubuh yang layak untuk kita huni saudara-saudara. Jelok konco-konco nih. Nah, untuk ngatasi kita yang doyan makan ini, makanya jangan lupa bismillah dan alhamdulillah. Biar setannya enggak bisa masuk. Hakadha, mudah-mudahan sedikit ini berkah manfaat. 1 jam loh saya udah ngomong, terasa enggak? Ini manusia-manusia luar biasa ini. Diomongi sak jam gak kerasa.
Padahal ini bukan film loh. Bukan, ini bukan Superman, Batman, bukan ini. Berarti antum ini orang-orang yang luar biasa. Lihat begini kok bisa anteng gitu ya. Bisa anteng, bukan layar lebar dengan sound system yang menggelegar. Bukan. Bukan jogetan dengan sound horeg, bukan. Bukan. Ini ngobrol ilmu begini kok jenengan bisa anteng dan tidak terasa katanya. 1 jam enggak terasa, harus disyukuri itu, enggak semua orang mampu. Ya enggak semua orang dapat nikmat semacam ini. Alhamdulillah kalau kita punya nikmat yang semacam ini. Ikhwani rahimakumullah. Satu seruan saya kepada seluruh anak bangsa dimanapun berada. Kita ini sebagai umat Islam khususnya, itu hendaknya tidak mengagungkan simbol-simbol yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbol-simbol yang dipakai kemaksiatan itu jangan kita agungkan. Jangan. Apapun alasannya. Ya, apapun alasannya. Hukum agama tidak membenarkan kita mengagungkan simbol-simbol kemungkaran. Simbol-simbol kemaksiatan, tidak boleh. Nah, terkait dengan peringatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai, yuk kita ingat jasa pahlawan. Masya Allah, kita ini duduk ngaji gampang. Ngerek bendera gampang. Dulu leluhur kita tuh mau ngerek bendera, baru ngerek udah kena tembak. Baru mau ngerek udah deret-deret. Ya, dibunuh, dibantai, disiksa, dianiaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kita sama Allah tahu udah dikasih hadiah merdeka berkat perjuangan orang-orang yang lampau. Maka seharusnya kita itu hormat pada sang saka merah putih sambil membayangkan inilah perjuangan leluhur. Hormat kepada mereka semua yang gugur memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Hormat kepada orang yang memikirkan kita sebagai anak cucunya biar hidupnya dalam damai, dalam alam, dalam aman, dalam tentram. Hormat. Karena itu saya ajak semuanya kibarkan merah putih. Semarakkan HUT NKRI Merdeka ini, semarakkan dengan bendera merah putih di rumah kita, di jalanan, apapun yang ada di sekitar kita. Jadikan itu merah putih. Niatkan inilah ruhnya orang-orang yang dahulu berjuang untuk kami anak cucu biar hidupnya dalam damai dan kemerdekaan. Siap saudara-saudara? Nah, insya Allah saya bisanya ngajak yang begitu-begitu. Ya, ngajak yang gampang. Orang dulu tuh ngajaknya kan berat-berat ya. Bawa bambu runcing, usir penjajah. Enggak. Sekarang ini kita cuma diajak, tempelkan bendera 17-an setahun sekali. Betul kan ya? Semarakkan kampung begitu, kibarkan merah putih. Biar kita itu sebagai bangsa dilihat sama orang asing. Indonesia ini hebatnya luar biasa. Meskipun dalam susah seperti apapun, cinta tanah air itu tetap menjadi ruh anak-anak yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu siap? Dah, nanti ibu siapkan kerudung warna putih ya bu. Lah iya toh ya, kan punya tuh kerudung putih ya. Terus yang merah apanya? Bibirnya gitu. Iya, pokoknya semarakkan lah dengan caranya. Tadi ibu saya berangkat pengajian kerudungnya merah, bajunya putih. Kenapa? Menyambut kemerdekaan. Jadi dress code-nya merah putih. Kalau bahasa modern kan dress code-nya merah putih, kerudungnya merah, bajunya putih. Ibu saya umur 70 tahun lebih semangat untuk menyambut kemerdekaan bangsa kita, HUT kemerdekaan. Lah kok kita nih yang muda-muda tambah kurang semangat. Ya kurang semangat. Yuk yang bersemangat. Hakadza walafu minkum. Insyaallah Jumat depan kita ketemu lagi sehat wal afiah. Dan mudah-mudahan yang punya hajat kabul hajatnya tanpa susah payah. Satu Al-Fatihah teruntuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi yang sedang dirawat di Jakarta. Semoga diberi kesembuhan, kesehatan, ketaatan, kebahagiaan, kemudahan,
panjang umur dalam semua nikmat dan taat. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, 1 menit saya mau ingatkan. Jangan lupa, tidak ada yang bisa membuat kita berhasil di bidang apapun kecuali Allah. Mau pinternya kita, mau hebatnya kita, mau semangatnya kita, tidak akan menghasilkan apapun. Yang menghasilkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu letakkan Allah itu paling tinggi. Perintah Allah paling tinggi. Iman sama Allah paling tinggi. Amal untuk Allah paling tinggi. Kalau udah dihadapkan antara pilihan usahamu dengan apa yang usaha menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka singkirkan usahamu, utamakan Allahmu. Contoh, misal ya, lagi sibuk-sibuknya buat proposal untuk tender, 1 jam lagi ketemu sama bos besar. Ini kalau nggak jadi ini proposalnya, ketemu nggak ada manfaatnya, gagal. Lah kok kebetulan itu waktu maghrib, 5 menit lagi berakhir. Padahal belum sholat maghrib. Tinggalkan itu tendermu, sholatlah maghrib. Setelah itu lanjutkan dan menghadap kepada bos besar tadi. Insya Allah tetap hasil. Kalau enggak hasil, berarti Allah enggak pengen dia menjadi jalan rezekimu. Gitu aja kok repot. Mukmin harus gitu. Ya, mukmin harus gitu. Jadi Allahnya yang nomor 1. Jangan sampai Allahnya dijadikan nomor kesekian. Maka itu bukan sukses namanya. Walaupun sukses itu tidak sebuah kesuksesan. Hakadha wal afu minkum. Semoga berkah manfaat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Silahkan dibagikan hidangannya, dinikmati, insyaallah berkah manfaat, amin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi